Selamat siang pemirsa, bersama saya Adi Danu tentunya kembali menemani Anda di Biz Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Selain mudah, bekicot juga ternyata memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Menarik juga ya. Langsung saja kita simak informasi lengkapnya. Ini dia. Mungkin bagi sebagian orang hewan yang satu ini terlihat menjijikkan. Namun siapa sangka hewan yang memiliki nama latin Achatina fulica ini bisa dibudidayakan mampu menjadikan peluang bisnis yang menghasilkan. Pasalnya bekicot memiliki kandungan protein yang tinggi menjadikan hewan ini sebagai salah satu pakan ternak khusus ikan. Bukan itu saja, tak sedikit pula masyarakat yang menikmati serta mengolah bekicot menjadi santapan yang nikmat. Jika Anda ingin berbisnis bekicot, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam membudidayakannya, dan berikut Biz Update merangkumnya untuk Anda. Tahap pertama yang wajib kamu persiapkan terlebih dahulu adalah media kandang yang akan digunakan. Usahakan kandang harus memiliki kelembapan dan keteduhan yang tepat, yakni berada di angka 25-30 derajat Celcius. Sebab dengan media yang dibuat dengan ketepatan suhu yang ideal, maka perkembangbiakan bekicot bisa lebih maksimal. Ada beberapa jenis kandang yang dapat Anda pilih, mulai dari kandang kotak kayu, kandang bak semen, maupun kandang galian tanah. Untuk kamu yang belum mengenal teknik budidaya ternak bekicot, hanya ada dua jenis bekicot yang dapat dibudidayakan, yakni Achatina fulica dan Achatina variegata. Setelah tahu jenis bekicot yang cocok untuk dibudidayakan, langkah berikutnya adalah pemilihan bibit unggul dari spesies yang kamu inginkan. Pastikan untuk memilih bibit yang unggul untuk mendapatkan panen yang terbaik, yakni memiliki karakteristik berat sekitar 75 hingga 100 gram per bekicot dan tidak memiliki cacat fisik. Berlanjut ke tahapan budidaya bekicot yang paling penting, yaitu proses reproduksi. Untuk masa kawin indukan umumnya dimulai saat memasuki usia 6 hingga 7 bulan. Pada umumnya menjelang musim kawin, bekicot dewasa akan mencari tempat yang aman untuk bertelur dan tidak membutuhkan area khusus. Indukan betina dapat menghasilkan telur mulai dari 50 hingga bahkan 100 butir telur. Saat telur bekicot sudah menetas, kamu bisa memisahkan indukan dengan anakan di kandang yang berbeda. Sementara untuk urusan pakan bekicot, berikan lumut, pupus daun, dan penambahan zat kapur. Jangan lupa untuk selalu memelihara kebersihan kandang serta mengecek rutin agar tidak sampai dimasuki hewan lainnya. Tahapan terakhir dalam budidaya bekicot yakni proses panen yang bisa dilakukan ketika usia 5-8 bulan. Kamu bisa memilih konsumen dan pasar yang berbeda. Ada yang hanya ingin dagingnya saja atau dengan cangkangnya. Itulah tadi beberapa cara untuk budidaya bekicot. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk menggelutinya? Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah wawasan dan manfaat untuk Anda ya pemirsa. Kalau melihat omsetnya yang belasan juta, rasa jijik kita terhadap hewan ini harus disingkirkan. Apalagi berkembang biaknya ini ratusan. Jadi bisa seperti kita lihat bagaimana peluang bisnisnya untuk bisnis bekicot ini. Nah, selanjutnya nih saya mau nanya, adakah di antara Anda yang memelihara kucing di rumah? Nah, pasti Anda tahu dong kalau biaya perawatan kucing itu tidak murah. Begitu juga dengan makanannya. Hal ini tentunya bisa menjadi lahan bisnis yang mengingat banyaknya peminat pakan kucing. Usaha ini pun bisa dijalankan secara online. Dan langsung saja kita simak informasinya untuk Anda. Ini dia. Memiliki hewan peliharaan tentu saja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Hal ini bukan tanpa alasan. Karena hewan peliharaan dipercaya dapat mengobati rasa stres. Bahkan di media sosial, hewan peliharaan diumpamakan sebagai majikan. Dan sang pemilik adalah babunya. Hal ini dikarenakan Anda harus mengurus segala hal yang menyangkut hewan peliharaan Anda. Seperti membersihkan sisa kotorannya, memandikannya hingga memberi makan. Lalu apa jadinya jika hewan peliharaan Anda memiliki pengeluaran lebih besar daripada pengeluaran Anda? Seperti yang dialami presenter kondang Irfan Hakim, di mana katanya untuk biaya makan hewan peliharaannya, ia harus merogoh kocek hingga 30 juta rupiah per bulannya, bahkan lebih. Hal ini tentu saja menyadarkan beberapa orang bahwa bisnis pakan hewan peliharaan merupakan salah satu ide bisnis yang sangat menguntungkan. Oleh sebab itu, Biz Update telah merangkum beberapa tips memulai bisnis pakan hewan peliharaan untuk Anda. 3 kali lipat makanan manusia yang ada di rumah gue. Misal si binatang, manusia yaitu 30 juta. Sebelum memilih bisnis ini, maka Anda perlu memilih terlebih dahulu pakan hewan peliharaan mana yang ingin Anda jual. Namun melihat prospek yang ada di pasaran, hewan yang paling banyak dipelihara saat ini adalah kucing, ikan, burung. Selain itu, bisnis pakan kucing sendiri masih sangat sepi peminat dan jumlah pecinta kucing sangatlah tinggi di Indonesia.
Salah satu cara bisnis jual beli pakan hewan peliharaan adalah dengan cara repacking. Dengan cara membagi beberapa ukuran seperti 250 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Salah satu keuntungan bisnis repacking adalah modal yang kecil dan keuntungan lebih besar. Selain itu, peminat kemasan repack lebih besar dibandingkan karungan. Kemudian, Anda hanya perlu menyiapkan makanan kucing karungan, kemasan, dan alat pres. Yang selanjutnya adalah memilih jenis pakan kucing. Hal ini karena pakan kucing terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu dry food dan wet food. Untuk jenis dry, dapat bertahan cukup lama bahkan bulanan. Dan untuk jenis wet food, jenis makanan kucing yang basah dan cocok untuk anak kucing. Ada beberapa brand pakan kucing yang cukup banyak diminati, seperti Mio, Whiskas, Bolt, Royal Canin, dan masih banyak lagi. Jangan lupa lakukan survei pasar agar mendapatkan pakan kucing dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini juga berpengaruh pada modal yang akan disiapkan. Keuntungan yang akan diraih hingga menentukan harga yang tepat tidak terlalu mahal namun tetap menguntungkan. Sebagai pebisnis, apapun usaha Anda, nama brand sangatlah penting karena berhubungan dengan identitas Anda sebagai pemilik usaha. Maka siapkan nama brand Anda sendiri. Selanjutnya adalah kemasan. Karena semakin menarik kemasan Anda, maka semakin mudah dikenali konsumen. Jangan lupa lakukan kemasan yang keren, salah satunya dengan membuat konten atau diskon untuk pembelian tertentu. Dan jangan lupa untuk mencantumkan usia kucing dan tanggal expired makanan kucing tersebut. Apakah kalian pernah membeli pakaian bekas atau pre-loved? Belakangan ini, tren jual beli pakaian bekas atau biasa disebut dengan thrift shop tengah banyak diminati terutama oleh kalangan anak muda. Tidak harus memiliki toko online, bisnis thrift shop memang bisa dijalani dengan memanfaatkan akun media sosial sebagai sarana promosi. Usaha thrifting jadi salah satu bisnis yang layak dicoba sebagai peluang usaha. Lagi pula siapa yang tidak tergiur pada bisnis modal kecil dengan omset yang lumayan? Berasal dari dua kata yaitu thrift, artinya hemat, dan shop yang berarti belanja. Thrift shop adalah jenis bisnis berupa jual beli produk fashion bekas. Umumnya yang diperjualbelikan bukan pakaian biasa, melainkan produk fashion import bekas tapi bermerek yang harganya mahal jika kondisinya baru. Barang-barang yang dijual sebenarnya tidak spesifik pakaian saja, tapi juga tas, sepatu, dan aksesoris lainnya. Sebagai salah satu kebutuhan primer, pakaian pasti jadi komoditi yang akan selalu dicari orang-orang. Ada banyak jenis pakaian bekas yang bisa dijual. Kalau pintar berburu, kalian bisa saja menemukan barang bekas yang masih layak jual. Untuk memulai bisnis thrift shop, kalian perlu mengeluarkan modal yang bisa dibilang kecil. Biasanya baju-baju thrift shop tidak dijual satuan, melainkan karungan. Satu karung besar berkisar 1 juta rupiah dan bisa berisi 50-100 pakaian acak dengan kondisi yang tentu tidak semuanya sempurna. Biasanya, ada beberapa helai yang cacat. Dengan semakin banyaknya orang yang berbisnis thrift shop, ada baiknya jika kalian menentukan terlebih dahulu produk fashion jenis apa yang akan dijual secara spesifik. Memfokuskan produk pada satu model akan jadi identitas penjualan. Ciri khas yang akan membedakan store milik kalian dengan store lainnya. Di samping itu, menonjolkan satu produk yang spesifik juga akan membuat store menjadi rujukan konsumen ketika mereka ingin mencari produk dengan model tertentu. Kalian juga harus menentukan dari mana saja akan mengambil barang yang akan dijual. Carilah tempat jual baju pre-love yang kualitasnya masih bagus dengan harga masih terjangkau, sehingga ketika nanti dijual kembali, harganya tidak terlampau mahal. Meski tampak mudah dan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan, kalian harus telaten dalam menjalankan usaha thrift store. Selain itu, diperlukan kecermatan ketika memilah-milah produk mana saja yang masih layak jual. Dari segi harga jual juga mesti jadi perhatian. Jangan sampai produk pre-love ini harganya terlampau tinggi sampai menyamai harga ketika konsumen membeli barang dengan kondisi baru. Semakin tinggi perkembangan sektor bisnis properti di Indonesia membuat peluang usaha yang lain ikut berkembang. Salah satunya adalah jasa desain interior dan dekorasi rumah. Jika bagi sebagian orang yang ingin merombak rumah terutama desain interior, lebih memilih untuk merombak sendiri sesuai dengan keinginannya, kini mulai beralih menggunakan jasa interior profesional sebagai alternatifnya. Hal lain yang mempengaruhi jasa interior semakin dicari adalah karena semakin banyak golongan menengah ke atas di kota-kota besar yang mulai concern dengan desain interior rumahnya. Hal ini juga dipengaruhi faktor mobilitas yang semakin tinggi serta tidak adanya pengetahuan akan desain interior.
Permintaan yang semakin tinggi inilah yang membuat bisnis jasa interior memiliki peluang bisnis yang berprospek tinggi. Dan berikut tips untuk membuka jasa usaha desain interior versi Biz Update yang sayang untuk Anda lewatkan. Sebelum memulai bisnis ini, ada baiknya Anda harus bisa membedakan desainer dan dekorator. Dekorator merupakan seseorang yang mengatur estetika atau seni ruangan agar tampak menarik tanpa harus memiliki ilmu arsitektur. Sebaliknya, desainer interior adalah seseorang yang memang memiliki ilmu dan pengetahuan akan struktur dan juga konstruksi bangunan melalui pendidikan. Hal ini penting karena inti dari bisnis ini adalah pengetahuan akan bidang arsitektur dan desain, terutama tata ruang, teori warna, serta gaya dekorasi. Selanjutnya, memahami segala hal mengenai desain interior, lalu pola komunikasi yang menarik saat menyampaikan ide ke klien, dan portofolio proyek yang telah dikerjakan dan susun dalam bentuk yang menarik. Promosi. Dalam bisnis sebagai pupuk untuk tanaman, teknik marketing yang baik akan membawa klien banyak berdatangan. Promosi dapat berbentuk online atau offline. Sebagai contoh, membuat website atau media sosial yang khusus diperuntukkan untuk bisnis seperti Facebook page, Twitter, Instagram, bahkan Pinterest. Atau teknik marketing dari mulut ke mulut, di mana hingga saat ini masih sangat diminati. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis desain interior ini? Semoga berhasil ya! Kita yang tidak mengenyam pendidikan dari ini bisa punya peluang begitu, tapi syaratnya cuma satu, hanya mempunyai taste yang bagus begitu ya. Baik, kita beralih ke informasi lain pada siang hari ini. Informasinya adalah kalau kita siang-siang pasti identik dengan yang namanya makan. Dan makanan yang paling difavoritkan adalah dessert. Nah, seperti apa kalau kita juga punya bisnis ice cream? Jadi siapa sangka ternyata saat ini ice cream sudah banyak yang diproduksi oleh industri rumahan. Nah, mengingat banyaknya pencinta ice cream, hal ini tentunya bisa menjadi sebuah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Selain lebih sehat, ice cream juga merupakan industri yang bisa dikerjakan di rumah dengan varian yang juga bisa lebih variatif lagi. Nah, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Adi Danu pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan tentu saja hindari keramaian. Tetap saksikan Biz Update yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Es krim merupakan minuman yang digemari oleh hampir semua orang. Sensasi dingin yang dimilikinya selalu menjadi alternatif minuman yang dipilih ketika cuaca terik. Rasanya yang manis dan tekstur yang terbilang lembut membuat es krim ini menjadi sajian dessert atau makanan penutup setelah makan. Tak hanya disukai oleh orang Indonesia saja, es krim juga memiliki banyak penggemar di dunia. Saat ini, es krim tidak hanya diproduksi oleh pabrik saja, melainkan oleh industri rumahan yang sangat berpotensi besar. Es krim rumahan ini memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan produk es krim buatan pabrik. Karena bahan yang digunakan lebih berkualitas karena dibuat dari bahan buah asli, sehingga rasa es krim lebih natural dan sehat. Peluang usaha es krim rumahan ini begitu menjanjikan bila dijalankan dengan baik. Siapapun tentu tidak akan menolak dengan tawaran es krim yang sudah menjadi favorit masyarakat. Terutama jika melihat peluang yang ada pada bisnis es krim ini begitu menguntungkan. Menjalankan bisnis di rumah bagi siapa saja yang memang memiliki banyak waktu luang, maka bisa memanfaatkan waktu tersebut di rumah dengan membuka bisnis es krim rumahan. Tentunya, Anda bisa membuat es krim rumahan yang nikmat dan enak dengan kualitas yang baik. Apabila Anda ingin membuat rasa es krim yang dihasilkan nikmat dan enak, maka perlu membuat es krim dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi, dengan memberikan tambahan bahan alami yang bisa dihasilkan dari buah atau bahan lain yang segar dan alami. Es krim rumahan ini juga bisa dibuat dari bahan baku susu yang bervariasi, mulai dari susu kambing, susu kedelai, susu sapi, dan sebagainya. Semua bahan ini jika dimanfaatkan dengan baik, maka akan menghasilkan rasa es krim rumahan yang nikmat dan segar. Menjalankan peluang bisnis es krim rumahan ini memang ada keuntungan dan kerugiannya, tergantung bagaimana cara menjalankannya. Tentunya butuh kreativitas agar bisnis es krim rumahan ini bisa disukai masyarakat. Misalnya saja dengan membuat varian rasa es krim yang lebih banyak lagi. Aneka jenis pilihan rasa bisa dipilih seperti kacang hijau, kacang merah, green tea, durian, ubi ungu, dan masih banyak lainnya lagi. Varian rasa tersebut tentunya tidak dimiliki oleh es krim pabrikan. Es krim rumahan ini memang memiliki keunggulan tersendiri, sehingga menjadi salah satu jenis bisnis yang banyak disukai dan dicoba oleh masyarakat. Bahan untuk membuat es krim ini sangat mudah untuk ditemui,
dan terbuat dari bahan alami yang sehat tanpa kandungan bahan pengawet. Tentunya, es krim rumahan lebih sehat untuk masyarakat luas. Dalam menjalankan sebuah bisnis, diperlukan promosi yang kuat. Promosi produk yang akan Anda jual bisa dimulai dari mulut ke mulut, berjualan di rumah, dan memanfaatkan media sosial yang Anda punya. Menjalankan bisnis es krim rumahan bisa menghasilkan omset yang cukup menjanjikan jika Anda menekuninya. Rata-rata penghasilan per bulannya dalam menjalankan bisnis es krim rumahan ini bisa mencapai angka 5 juta dalam 1 bulan. Omset yang cukup menggiurkan, bukan? Kunci supaya bisa menjalankan bisnis ini dengan baik ialah, jika masih awalan membuka bisnis es krim rumahan, sebaiknya perkirakan jumlah produksi di dalam setiap harinya. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penumpukan pada es krim yang akan dijual dan tidak laku di dalam freezer. Anda pun harus mampu memasarkan dengan baik untuk es krim rumahan yang dibuat supaya tidak kalah dengan es krim buatan pabrik. Anda bisa memberikan info mengenai jenis kandungan yang terdapat pada es krim rumahan ini, sehingga nantinya para konsumen mengetahuinya. Cantumkan juga keterangan tanpa bahan pengawet, supaya para konsumen tertarik mencoba es krim sehat yang dijual. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti bisnis es krim rumahan ini? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda.